Kemarin kita targetnya cuma 500, tiba-tiba 1000. 1000. Jadi makanya usulnya tadi menarik nih Iya. aku ngomong jadi masih. Betul. Kalau 575 orang anggota Yes. parlemen begitu. Bener, udah jadi duta vaksin. Sekarang tuh vaksin kalau nggak salah udah terdistribusikan 181 juta sekian. Bagaimana masyarakat dapat pelayanan yang diprioritaskan, yang pejabat aja nggak dapat. Ini gedung rakyat. Ya. Pakai, silakan. Ya, ketemu lagi di Ngobrol Asik bersama keluarga asik. Dan kita ngobrol yang asik-asik. Sekarang saya kedatangan sahabat saya dulu di parlemen, yang sekarang beliaunya di parlemen, dan orang yang berjuang kebijakan publik luar biasa, mengkritisi pemerintah dalam kinerjanya, dan inilah Mas Eko Patrio. Sekasik. Lihat dirimu. Yes. Mas, gimana sehat Mas? Amin, Keadaan sehat, kayak sehat, begini. sehat. Terima kasih loh Mas mau datang. Iya, Sumpah, iya. terima kasih. Aku Iya, cuma mau bilang terima kasih. Gila, malam Iya. dihubungin sama Anang. Sama siapa ya? Iqbal apa siapa gitu. Ya. Tapi melalui Yes. Bunda gitu. Yep. Bunda Neneng. Oh ya udah bisa. Iya. Enggak usah. Udah ngeliat apa? Bisa. Bisa ya? Bisa langsung bilang, Alhamdulillah. bisa aku bilang gitu. Terus Itu belum lihat jadwal tuh, belum Belum lihat ya? jadwal, belum lihat segala macam gitu. Kalau orang mau ketemu kan 6 bulan kemudian baru gitu. Betul. Ya, makanya aku bilang terima kasih Mas Iya, Eko iya. mau Enggak. punya waktu. Terus terang Mas Eko luar biasa. Ini di tengah keadaan yang seperti ini karena Mas Eko ada di. Cuma sempet kan gitu kan, sampean tuh ada gosip isu apa gitu, katanya kena covid lah, kena batu enggak. ginjal lah, kayak kan. Batu ginjal. Iya maksudnya Batu gitu. ginjal. Itu bukannya kena covid, kenapa ngundang gue? Mau nepa-nepain gue gitu, dia bilang gitu. Enggak, bukan Mas, dia batu ginjal tapi besokannya udah pulang atau malamnya, dia bilang gitu. Yes. Oh ya wes, tapi sehat ya sampean ya? Alhamdulillah. Amin. Jadi alhamdulillah aku juga bersama keluarga hari ini aman. Heeh. Karena keluarga dulu kena, Oh udah kena semua. Udah kena semua. tapi aku belum. Jangan sampai lah. Iya memang. Iya, Tapi alhamdulillah aku amin, belum. Ya. Bagus. Jadi Gitu loh. karena bergaulnya sama anak muda terus. Jadi imunnya nambah terus. Ini begini. Lah iya kan? Padahal ekomandonya yang gimana? Ekomando itu apa? Ada Facebooker. Ada Facebooker. Apa lagi? Terus ada bikin program-program iklan ya, ada juga bikin Iklan. YouTube segala macam. YouTube juga jalan. Iya, Coba. Ada IO, manajemen artis. Ya, alhamdulillah. Ya, sampean pendapatan gaji dari DPR kurang. Kalau dari DPR itu pengabdian loh. Wah, temennya Mas Eko begininya ini. Pengabdian bener. Ini pengabdian bener. Enggak di DPR bener. Aku ya nggak ada di obses tuh nggak ada. Mau jadi ini mau jadi ini nggak ada, yang ngabdi aja gitu. Mas Eko itu 3 kali. Jadi sampai jadi anggota pertama, parlemen. periode pertama di Komisi 10. Komisi 10, yes. Udah. Itu pernah ketemu kita bersama Ya, dulu. bersama ya kan. Habis itu Komisi 4. Habis itu Komisi 4. Habis sekarang Komisi 6 UMN. Nah, itu semuanya ya udah ngabdi aja. Kalau 10 waktu itu di dapilnya aku kan di Nganjuk, Jombang, Mojokerto, kebutuhan anak-anak muda itu kan sangat harus diperhatikan kan. UMKM. Ya, bukan UMKM waktu itu, pada saat itu olahraga, pendidikan, ya kan. Udah beasiswa apa segala macam. Waktu di Komisi 10. Waktu Komisi 10. Waktu di Komisi 4 aku udah memberikan misalnya irigasi, betul. pertanian, pupuk sebagainya, benih dan sebagainya di situ. Nanti kita share bagaimana Mas Eko yang sudah melakukan waktu di Komisi 10, di Komisi 4, kita akan share juga ke teman-teman. Soalnya teman-teman mau tahu nih. Iya. Nah, gitu loh. Komisi 6 di BUMN ya. Kemarin bikin tuh yang menarik, yang masih hangat dan sekarang aku bilang mendapat perhatian. Amin. Ini yang sekarang Mas Eko lagi di tengah resesnya, kalau nggak salah reses ya sekarang teman-teman ya. Reses tapi sekarang berkegiatan benar. Kemarin itu luar biasa yang dilakuin Mas. Iya. Karena
Gimana yang latar belakangin? Kan gini ya. Kenapa sih mau di DPR gitu kan ya kondisinya ya? Ingat orang tua. Kalau jadi artis mah ya udahlah dapat duit, udah selesai bayar pajak, udah ongkang-ongkang kaki udah cukup dong. Cukup. Apalagi yang tadi bilang udah punya ini. Iya. Tuh udah cukup. Makanya Udah. masih kok Tapi cukup. pada saat di DPR itu jatuhnya itu udahlah kita sama anak-anak ngaji kan ya. Yep. Orang tua bilang, Yep. saya hebat-hebatnya orang lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Yes, setuju. Ya kan? Setuju. Nah, kalau kita cuma di dunia entertain, ya paling seberapa sih Oke. yang bisa kita olah tuh. Tapi kalau tiba-tiba kita kayak tadi saya bilang, beasiswa kita berikan ribuan, puluhan ribu. Ya kan? Yes. Bibit, Yes. pertanian. Langsung pam. Iya, hand traktor segala macam kita berikan ribuan, puluhan ribu itu. Kalau misalnya kita maaf nih ya, di dunia entertain kan pasti hitung-hitungan. Gua mau ngasih 5 kira-kira gua rugi enggak ya? Iya, enggak kalau Mas Eko dengan penghasilan Ekomando sebulan sebulan 10 miliar lah artinya ya. kan artinya kita menjembatani ke program-program pemerintah untuk ke dapil kita nyampe ke dapil. Iya. Nah, termasuk kemarin vaksin. Iya, itu aku yang mau sekali lagi hangat dapat perhatian adalah Mas Eko melakukan vaksin di DKI. Iya. Berapa kemarin? Kemarin kita targetnya cuma 500, tiba-tiba 1000. 1000 dan nanti tanggal 4 Agustus 1000 lagi. Wow, ini berlanjut. Iya, berlanjut terus. Sampai ya pandemi nggak ada aja insya Allah dan sampai juga ya udah. Ya itu kan artinya apa sih? Ya, tadi saya bilang artinya langsung berbuat ya. Iya, berbuat langsung gitu langsung, daripada jargon-jargon jaga protokol kesehatan 3M, 5M gitu kan. Enggak langsung ya. Kalau ini langsung. Kalau ini langsung udah. Siapa yang mau ini? Kan ada juga yang bikin vaksin ribet banget kan. Corain KTP, terus KTP-nya melalui itu masalah, online. Itu masalah. Terus online-nya nanti dibagi di spreading di Jakarta Utara, Jakarta Barat, di Jawa Barat tuh. Aduh, pusing. Aku bilang kan, udah lu punya KTP atau punya identitas, kalau misalnya pelajar punya kartu pelajar, kalau misalnya nggak punya kakak gitu. Ngasih kakak doang. Kasih kakak aja langsung vaksin. Udah. Jadi nggak peduli dari mana ngasih kakak. Sebedotaing. Pokoknya. Apa gara-gara Mas Eko anggota DPR enggak juga. Bikin itu bisa begitu. Lo enggak, kalau aku sering ngusulin kan belum tentu bisa gitu. Iya. Ya itu artinya keinginan-keinginan kita, mimpi-mimpi kita gitu ya. Tinggal ngubungin aja orang kan. Ini mau bikin vaksin nih, bisa bantu nggak? Dibantu. Ini 1000 orang nih kalau habis vaksin dikasih makan, bisa bantu nggak? Bisa gitu. Makanya kemarin. Itulah enaknya jadi anggota DPR. Iya, bukan itulah enaknya gitu. Tapi kenyataan, faktanya gitu. Artinya kita menjembatani yang kesulitan-kesulitan teman-teman masyarakat langsung. Yang langsung bisa Mas Eko lihat berhubungan. Udah langsung. Oke, langsung. Pada saat yang kemarin putaran pertama, aku ngasih kurang lebih 100.000 sembako. 100.000 ya di DKI Jakarta. Kalau 575 hari ini anggota DPR kayak Mas Eko semua. Udah selesai itu, udah selesai. Maksudnya masyarakat Indonesia minimal bisa udah kena vaksin semua udah. Bisa. Udah. Kenapa Mas Eko nggak ngomong ke parlemen pada saat rapat paripurna? Gini aja Pak kita Pak, kan Mas Eko punya. Ya kan semua kan ngimpinya beda-beda anggota dewan kan. Gak bisa, tapi keadaan hari ini kan Mas Eko bisa ngomong. Iya bisa, makanya aku di mana dulu di partai terlebih dahulu. Makanya sekarang idenya setelah tadi makanya tuh barusan makanya agak terlambat dipanggil sama Pak Jul ketum. Pak Ketum, dia mau bikin setelah itu kok ini dari mana nih yang 1000 ini nih gitu kan. Dapat vaksin tuh dari mana gitu kan. Nah, akhirnya aku jabarin dari sini. Dan akhirnya dia mau bikin sekarang di 34 termasuk Jakarta. DPW atau daerah yang semua ada dikasih. Kalau minimal 1000 minimal 1000 ya. Kalau misalnya ada yang 2000 udah 33.000. 34.000. 34.000 akan disebar. Iya, 34.000. Dan itu kan artinya kalau sekarang aja baru putaran pertama, kalau nanti kita bikin putaran kedua lagi kan juga bagus terus kan, bergulir terus. Jadi target pemerintah yang katanya satu hari harus 100.000 vaksin segala macam, insya Allah tercover gitu loh. Bisa tercover. Karena problemnya sekarang masyarakat Indonesia ada yang pro kontra berkaitan dengan vaksin. Ada yang takut,
ya kan. Aduh nanti aku terjadi kelumpuhan, aku nanti terjadi penyakit yang lain, aku oke. punya komorbid apa segala macam oke. gitu ya. Oke. Ya aku sih ngertiin, termasuk juga mohon maaf. Misalnya kemarin aku bilang, kalau orang yang divaksin nih ya, Divaksin iya ya. divaksin, ya, mohon maaf. Enggak, Iya, terus iya, Mas Eko. iya, Oke, iya. terus. Bisa tolong Nah, saya sama F-nya bisa ini. Oke. Ya, divaksin Ya, itu oke, ya. dia sudah divaksin, Good. automatically dia adalah kalaupun kena tidak sampai parah. Tidak parah. Kejadian banyak banget. Oke. Anak buahku udah di 2 kali gitu ya, cuma 4 hari selesai. 5 hari selesai. Tapi mohon maaf banget gitu ya, mengesampingkan yang belum vaksin. Kan yang belum vaksin bisa aja bukan hanya ketakutan, tetapi bisa aja karena orang tua atau karena dia sakit belum sempat vaksin dan Setuju. sebagainya. Itu kalau kena parah. Kalau kena belum divaksin parah. Bisa 10 hari, 12 hari, Oke. 15 hari, 21 hari. Ya kalau Bahkan ngelihat yang sekarang Mas Eko, dengan sekarang sudah 34.000, Jakarta sudah 15 ribuan hampir. Ini kan mengerikan. Aku rasa ngomongnya sekarang untuk vaksin itu sudah nggak bisa keniscayaan. Dari awal memang keniscayaan vaksin itu ya. Tapi dengan sekarang kenyataan terjadi sedemikian hebatnya ini. Akhirnya sampai parlemen berlaga eksekutif dong. Maksudnya apa? Iya kan? Membantu sampai menyebar-nyebar ini kan Iya. sudah kayak eksekutif dong. Udah, apa eksekutifnya atau gini aja. atau gimana tuh? Kalau saya balik mendingan Gimana? anggota dewannya jadi duta vaksin juga nggak apa-apa sebenarnya gitu loh. Iya dong. Jadi Pada saat 575 575 orang itu menjadi duta vaksin. Keren. Langsung ke daerah. Langsung nyampe buat aku. Karena kalau yang ngomong di daerahnya itu adalah tokoh. Oke. Yang tadinya takut dan sebagainya. Oke. Udah jangan jauh-jauh. Nih ya jangan jauh-jauh ya. Oke. Akri Patrio. Temen Oke. aku pribadi. Yes. Dia dari kemarin-kemarin gak mau vaksin. Terus ketemu saya. Oke. Lu mau ngapain gak vaksin? Saya bilang gitu. Ntar, udah dijabarin kayak tadi misalnya ntar kalau kena gini. Pas aku ngomong baru ya dia vaksin. Kemarin vaksin bareng sama aku. Rumahnya di Pondok Pinang. Aku vaksinnya di Jakarta Timur. Dia datang. Tadinya mau silaturahmi doang. Silaturahmi aja. Aku bilang itu 1.000 orang yang aku gak kenal. Aku sampai berbusa-busa loh. Ngejelasin. Supaya lu vaksin. Supaya kamu vaksin. Nah ini lu saudara Ini gue. langsung ya? Langsung ya aku saudara masa gak mau. Tanggung jawab kalau ada terjadi apa-apa. Ada ambulan tuh aku bilang gitu. Ya udah kan bilang gitu ya ada ambulan gitu. Udah. Makanya kalau vaksin. aku ngomong lihat bahwa Mas Eko hari ini mujarab. Artinya mujarab. Itu adalah langsung 1.000 orang langsung cepet 1.000 orang. Meskipun ini pakai aku rasa memang dari Mas Eko di parlemen gitu ya. Yang aku tadi kepingin sebagai masyarakat ngelihat ini. Kenapa nggak dimajukan aja segera untuk rapat penting di parlemen untuk mengadakan cara Mas Eko ini efektif. Iya. Jadi sebenarnya kenapa? Apa susahnya ngomong dengan pemerintah? Pemerintah juga terbuka. Orang sekarang tuh sulit juga. Pemerintah sekarang ya. Pemerintah sulit juga untuk mengajak orang nih. Biar sosialisasi udah banyak yang di depan mata. Mohon maaf meninggal segala macam. Yes. Tetap aja tuh orang mau vaksin takut gitu loh. Karena yang iya banyak lah yang paranoid segala macam. Maksud aku kalau misalnya tadi anggota dewan aja tokoh-tokoh ngomong. Bisa. Dan itu akhirnya kemarin sekarang udah dari yang kecil dulu lah ya. Dari partaiku ya kan 34 bikin sebar. Udah. Satu partai lagi 34. Satu partai lagi kan. Mewah kan. Waduh. Kenapa enggak mungkin Mas Eko bicara melalui walu paripurna ke pimpinan DPR untuk ngomong udahlah kita bikin aksi ini aja. Ini urgent. Gak bisa dihadapin pemerintah saja. Ini gotong royong. Iya. Gak disampaikan aja rapat paripurna. Iya, artinya nanti dikomunikasiin. Pasti akan dikomunikasiin. Pasti. Karena buat saya ini bukan buat gagah-gagahan kok. Setuju. Ini bicara kemanusiaan. Setuju. Benar. Ini sekarang udah bicara masalah bukan pahlawan kesiangan dan sebagainya. Betul. Gak boleh ngomong itu lagi. Sekarang yang mau kerja aja. Mau kerja aja kalau aku lihat gitu ya. Terus kenapa tiba-tiba Eko bisa dapat 1.000 terusnya ini enggak segala macam. Itu kan cuma tinggal bahasa komunikasi aja. Setuju. Bener gitu loh. Tapi memang kesehatan kan di tempat Mas Eko ya, Komisi 6 ya, BUMN ya. BUMN iya. Jadi kalau kesehatan itu di komisi kerja ya? Komisi 9 sebetulnya. 9 ya. Cuma kalau misalnya masalah pengobatan misal
Bio Farma, Kalbe Farma Oh ya kan yang itu punya di tempatnya, di tempatnya ya, betul. situ. Industri ya di situ ya. Di industri Dari situ ya, situ. benar. Ada BUMN, Ya. obat-obatan dan sebagainya. Tetapi saya kemarin itu malah koordinasinya dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tuh. DPR RI ngomongnya ke Dinas Jakarta, Iya, bukan sama langsung kementeriannya. itu belum. Kenapa? Kan bisa Ya bisa, apalagi Pak Erick Thohir dekat sama bekas bos Loh, saya iya kan? gitu kan. Sebetulnya Iya. kan Artinya tupoksi, bisa. ketemu Iya, kan, seluruh ketemu. rapat kerja ada Iya, dong. benar. Ya artinya bisa. Itu sebenarnya hal sangat mudah dan sepele yang bisa dikerjakan. Tapi buat saya daripada birokratif apa segala macam dan ribet, akhirnya saya kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Nah, Atau yang cepat deh. yang cepat Itu. aja dulu deh gitu. Ini Nah, bener. yang bisa karena Bisa. masyarakat ini kalau Kalau cuma sekarang nunggu 1000 terus gak kelar nih. bener, Oke. kalau sekarang 1000 bisa, terus besok BUMN bikin gini, ada, ambil lagi aja, udah tambahin lagi, jadi 2000, 3000 gitu loh, cepet gitu loh. Mas kemarin tuh Ya. pada saat diumumin, kita cuma punya waktu 3 hari, ya Allah itu masyarakat merinding, mau datang. Dia nggak ngelihat masalah, yang penting adalah dijelasin. Ada yang lebih pintar, ini vaksinnya Sinovac atau Iya, AstraZeneca. Itu apa itu? Itu Iya, apa? ya maksudnya ada yang nanya. Ya, Saya juga nggak tahu apa sih Bu. Pokoknya ini vaksin ya. Yang sudah Yang disetujui sudah disetujui pemerintah. oleh pemerintah gitu. Enggak, kalau AstraZeneca tuh kata teman-teman teman 3 hari demam. demam. Terus kalau misalnya Yep. yang di luar Sinovac kelihatannya akan begini gitu. Kalau Sinovac boleh deh gitu. Aku bilang, tapi kalau bukan Sinovac aku nggak mau. Kalau yang agak orang-orang yang middle up gitu ya. Mas kalau bisa AstraZeneca biar diakuin kalau aku ke Eropa nanti atau ke Singapura gitu. Ya sertifikatnya. Aku bilang you harus sehat dulu. Aku bilang gitu. Jangan nunggu. Iya. Aku bilang gini, udah sekarang lu sehat dulu. Sehat dulu, perkara nanti masalah perkara dan nanti segala macam. dapat Ntar lagi ada lagi ya, dapat ya, lu masuk boleh. lagi gitu. Aku bilang gitu. Gitu ya Mas. Iya udah yang penting sehat deh. Saya bilang gitu. Lu percaya nih ngobrol berdua sama gua tiba-tiba amit-amit kalau gua gitu. Setuju. Bener. Jadi makanya usulnya tadi menarik nih Iya. aku ngomong jadi masih. Betul. Kalau 575 orang anggota Yes. parlemen begitu. Bener. Udah jadi duta vaksin. Udah nggak usah repot-repot dan mereka mewakili seluruh Indonesia. Betul. Dan mereka dipercaya oleh di daerah pemilihannya. Berarti kalau ini Mas Eko kan sekarang di partai lumayan nih. Amin Sudah lah. 3 tahun, sudah 3 periode. Ah. Ya lumayan lah dengan ketum langsung penentu kebijakan partai lah. Kayak gitu kan? Ya. Iya emang. Enggak, artinya adalah ini kalau memang satu partai seperti ini caranya ya, aku lihat Mas Eko seperti ini di partainya Mas Eko di PAN seperti ini. Ini kan kalau memang benar menjadi sebuah apa ya? Memang satu rencana besar dari partai di menghadapi pandemi. Semuanya udahlah sekarang kekuatan partai ngurus ini aja. Iya. Udah bener. Kalau emang diarahkan begitu, ini kan Wah, luar biasa. Saya bilang ini nggak bicara untung, nggak bicara rugi. Iya, betul. Ini udah Jangan bicara sampai Mas Dit ada yang bisnis ya jangan dong. Iya, Karena begitu dalam kan. kondisi kayak gini udah. Masa jangan lah. Maksud saya udahlah yang bisnis segala macam terus ditimbun, Iya, terus udah gitu iya. harga dinaikin 3 kali, Iya. 4 kali. Kayak Aduh, obat-obat segala kan aduh. obat di Mas Eko. Iya, kemarin juga Ya, oke. kita menjembatani juga permasalahan-permasalahan Iya. itu dan insya Allah BUMN obat-obatan akan Betul, mendistribusikan ke seluruh Indonesia. yang pasti harganya jangan Harganya- kembang-camping. Iya, kan? benar. Jadi satu kesatuan yang utuh. Oh jadi kemarin juga diskusi dengan Benar, Pak Luhut ada. berarti. Bukan dengan BUMN, langsung dengan BUMN. Pak Erick Thohir. Oh berarti langsung. bukan Pak Luhut sebagai ketua Enggak, yang enggak, darurat gugus ini tugas, enggak ya? Jadi langsung ke Pak Erick Thohir. Baru kemarin 1 hari yang lalu. Ya. Jadi kita menggunakan webinar ya. Ya, webinar, Rapatnya betul. sekarang webinar. Ya, benar. Ada langsung distribusin semua. Termasuk tabung Ya, gas. tabung gas termasuk itu kan tabung juga gas di Ya, tempatnya benar, Komisi 6 kan? Komisi 6. Komisi 6. Tabung gas juga gitu. Kita distribusiin semuanya. Pokoknya yang mendasar di kesehatan, Ya. mendasar yang berkaitan dengan Ya, COVID, ya. ini memang harus didahulukan. Tapi kok masih ada berita ya Mas Eko kalau ngomong apa namanya oksigen ini. Kok kelangkaannya terus sampai hari ini kenaikannya sampai di 4 kali lipat. iya sampai di toko-toko online itu sampai benar, bisa iya. sampai 8-10 kali lipat. Iya, benar. Enggak bisa Mas Eko mau ngomong ke kementerian terkait Itu untuk kemarin ini baru 1 hari beresin kemarin. gitu. Iya 1 hari kemarin Masa pokoknya bagaimana caranya akhirnya udah alhamdulillah semua sekarang dikomunikasikan bahwa memang
permasalahan ada. Mereka mengakui, Iya, mereka permasalahan. mengakui pemerintah memang ada Ngakuin ya? masalah. Iya, ini Oke. ada yang menimbun, ada yang Oke. jual segala macam dan sebagainya gitu. Tapi juga ada juga berkaitan dengan masalah kelangkaan juga karena kayak contoh ada dokter rumah sakit yang biasanya dikasih 30 tabung ini ya, Iya, oksigen oksigen. gitu ya, itu dapat 15 gitu ada. Nah itu kita Oh, komunikasiin segala problemnya oh begitu. problemnya iya jadi memang memang ini kelangkaan-kelangkaan ini yang ya kan sebenarnya Covid ini kan, eee, dilalah lah kasarnya Iya gitu betul. ya. Memang Yang dengan dengan kejadian yang tiba-tiba luar gitu biasa ya, yang ini luar kan berarti biasa, second iya. wave dibilangnya. Heeh, Jadi bener. Indonesia akhirnya benar-benar second wave padahal waktu udah pertama waktu sempat landai Mhm. suruh hati-hati. Iya. Awas ada second wave Heeh. negara lain udah Iya, mengalami. bener. Sekarang Kok udah kayaknya sekarang kedua nih, iya makanya jadi kayaknya gelombang kedua. gelombang kedua ini kalau melihat kejadian sampai begini kayak nggak siap pemerintah. Apa kritisasinya di parlemen nggak jalan? Enggak, kalau buat aku sih gini, uang yang sudah digelontorkan itu Setuju, ya, setuju. dari pembangunan apa Setuju, segala setuju. macam, Yap. semua beralih ke Covid. Semua. Semua, hampir semua. Sampai defisit pun juga untuk Covid, Covid. gitu. Udah, kita semua di parlemen ya udahlah. Kita jangan menyadari. ngomong yang lain Udah dulu lah. nggak usah ngomong yang Ojo lain. yang lain-lain dulu. Termasuk juga sampai di saya ngomong kemarin di Banggar juga di Badan Anggaran Masih di Banggar juga? masih di Banggar juga. Masih, Wow, alhamdulillah. 3 periode di Banggar terus? Iya, Banggar. Ngomong juga kemarin saya bilang kondisinya tolong untuk pembangunan di kan pemerintah ceritanya mau Ya gitu Mandalika kan. lah, KEK lah, macem-macem ya, lah. enggak. Sampai bangun kota baru lah. Bangun kota baru. Dan seterusnya lah. Ya, ya. Ya. Nah, itu Itu sampai bilang itu tolong dihentikan dulu, saya bilang gitu. Sekarang alihkan semua kekuatan termasuk juga pendanaan dan sebagainya alihkan ke COVID. COVID. Sekarang jangan bicara masalah COVID terusnya bagaimana perekonomian tumbuh. Nggak mungkin akan tumbuh kalau Orangnya sakit. orangnya sakit. Jangan kayak telur sama ayam. Oh, ini ngaduk terus. Aku bilang udah sekarang prioritaskan dulu untuk kemanusiaan. Itu Hanya penting itu. banget. Jadi sekarang di tengah reses yang lumayan panjang sampai Agustus anggota parlemen. Sebenarnya sekarang belum reses, Mas. Oh, belum? Sekarang belum reses. Reses nanti tanggal 15 Oh sorry, ya. tanggal 15 ya. Tanggal 15. Akan reses 1 bulan katanya 1 aku bulan, dengar. iya. Nah, ini tapi kan juga tetap aja bermasalah dengan WFH, terusnya juga Betul. dengan yang tidak boleh kerja langsung tatap muka. Padahal kan kalau sebagai anggota dewan enaknya tatap muka begini gitu ya. Kalau Betul. webinar tuh kita Kalau yang webinar tuh kurang kesannya greget ya. kurang gregetnya. Kurang greget Tahulah ya. sampean kan Iya, iya. ngerti ya gitu Ya ya. aku bisa bayangin Jadi gak greget. touching your heart-nya tuh, Iya, nggak- menyentuh ke hatinya tuh nggak nyampe Nggak- gitu nggak loh. nyampe, nggak gitu. Nah, tapi ya udah mau nggak mau ngobrol di situ. Tetap jalan. Tetap jalan. Jadi kegiatan di WFH ini anggota parlemen termasuk 75 tetap aktif Tetap aktif. menjaga keadaan negara dengan baik. Benar gitu. Bahwa sampai mungkin setelah kenyataan 1000 kemarin dan akhirnya animonya bagus dan pelaksananya pun bagus, ini menjadi sekarang adalah arahan partai. Arahan bahwa partai. PAN akan melakukan seperti ini Seperti ini. untuk dilakukan di 34 provinsi. Provinsi. Bikin begitu. Bikin begitu. Bikin begitu. Wow. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai apa namanya? Udah mulai rapih lah Mulai jalurnya. Jadi artinya gini, bisa mengkomunikasikan dengan dinas kesehatan, Kesehatan, dalam hal ini koordinasi dengan gubernur setempat Oke. atau dengan Kementerian BUMN, ya kan? Oke. Yang tadi membantu berkaitan dengan masalah obat-obatan. Gitu. Karena udah pemerintah juga susah untuk ngajak orang untuk vaksin tuh susah, Mas. Apalagi mohon maaf di daerah-daerah tuh. Iya ya di daerah kan? ya. Apalagi kayak Mas punya dapil lebih percaya karena Mas sudah jelas dipilih oleh dapil untuk mewakili dia. Nah, itu bakal bisa Akhirnya nyampe. langsung. Iya. Benar. Kalau di DKI Jakarta masih oke lah, welcome. Iya. Mungkin ya kalau aku bilang takutnya nih pemerintah wah ntar cuma orang-orang partai doang. Yang dekat sama partainya doang dikasih. Yang gak dekat sama partai enggak gitu. Enggak, kemarin Takutnya aja. Oh, takutnya. Kemarin, Mas, itu udahlah aku mah tutup Campur mata, aduk semua. udah campur Pokoknya nggak aduk, peduli udah. lah, Nggak gitu. peduli. Lihat videonya di itu aku ya. Iya oke. Itu udah bebas. 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 Gak peduli siapa aja. Nggak peduli. Dari Pokoknya, partai sebelah, partai sebelah manapun. Lintas partai, lintas agama, lintas sosial ekonomi dan sebagainya. Semua. Udah bodo amat. Pokoknya lu divaksin. Dan alhamdulillahnya Mas, vaksinnya nih yang ini nih kemarin tuh untuk usia 13 tahun loh.
Jadi 13 tahun ke atas udah bisa vaksin. Jadi anak-anak ada. Tapi sayang ya kalau Ter- cuma 1.000 orang ya. Iya itu makanya. Ini kan permulaan dulu. Baru pertama ya. pertama kan. Makanya nanti kalau putaran kedua ketiga misalnya dikomunikasikan sama Mas Anang dengan Loh ini menggunakan aku bantu ini makanya kita aku kerja terima sama kasih. nih. Iya. Itu alhamdulillah benar. Jadi artinya udahlah teman-teman sebenarnya anggota dewan semuanya mau melakukan ini gitu. Cuma sekarang yang bingung adalah barangnya dari mana? Gitu. Terus barangnya dari dinas. Dinas juga bilang, kalau di daerah dapatnya dikit mas. Ada yang kayak gitu. Oh. Kan distribusinya kan gak semua sama mas. Tapi sebetulnya kita punya kelangkaan vaksin gak sih? Kan Mas yang nanya ke Pak Menteri BUMN. Iya artinya sekarang sebenarnya kelangkaan vaksin ada gak? Sekarang tuh vaksin kalau gak salah udah terdistribusikan 181 juta sekian. Sudah terdistribusi dengan 100, 272 penduduk. Iya 181 juta sekian ya. Itu udah terdistribusikan. Cuma nggak tahu aku kan kalau baca pasti ada. Dong. Iya artinya baru 50% benar. Artinya kan kita belum bisa ngolah sendiri nih. Loh kalau begitu kalau ada kelangkaan dari luar, mungkin ya. Bukan kelangkaan dari luar. Ada memang luar tetap kayak sumbangan dari Australia kemarin, sumbangan dari Amerika, Pfizer, Agustus baru datang dan seterusnya. Kan termasuk juga itu yang gotong royong itu juga. Sampai sekarang vaksin juga, gotong royong juga. Vaksin gotong royong juga, tapi sampai sekarang juga belum. Kenapa? Kan itu Tupoksi sampean juga menanyakan kepada BUMN. Kalau yang gotong royong itu kan artinya ada ini bayar ya, artinya bayar. Itu artinya. Gak apa-apa buat yang mampu aja. Yang mampu memang. Apa, bayar aja. Itu pun yang mau bayar belum bisa. Duh. Iya. Kok aneh? Karena memang problemnya kan masih dari luar barangnya kan. Sebagian unsur untuk bikin vaksinnya dari luar. Iya benar. Itu pun problem. Benar. Dan sekarang kan nanti kan dikondisiin di BUMN obat-obatan ini kan. Ya. Disalurkan misalnya vaksin merah putih ya kan. Lalu belum nanti misalnya bisa terbuka juga buat vaksin Nusantara punyanya Pak siapa? Pak Terawan. Pak Terawan misalnya mungkin. Itu sampai di mana tuh Pak Terawan? Iya. Itu padahal kan bisa memenuhi kuota juga. Iya, ya saya nggak sampai sejauh itu. Tapi aku pertanyaan ya, jujur aja. Mendukung gak sih kayak ginian bahwa ini kan produksi dalam negeri? Mas, saya pokoknya kalau untuk kesehatan, untuk kemanusiaan, lah kalau kemarin saya ngurusin capek segala macam mendingan ongkang-ongkang kaki, enak duduk, tidur. Kalau itu aku percaya enggak, vaksin dalam negeri ini didukung gak sih sama parlemen sebetulnya? Oh didukung dong. Sangat dukung? Sangat dukung, didukung. Buktinya dari perwakilan saya aja, itu ketua praksi saya aja sama Pak Terawan dekat. Dan udah gitu mau disuntik. Mau datang kan. Modelnya yang diambil darahnya dulu apa segala macam betul. Gitu. Terus seminggu kemudian datang kan. Sampean udah kan sama Mbak Santi. Sudah. Nah, itu iya. Banyak teman-teman dewan juga menjadi bagian dari itu. Gitu. Jadi dukung penuh sebetulnya. Dukung penuh. Cuma sekarang yang jadi masalah adalah dapat green light enggak dari pemerintah? Dapat lampu hijau enggak sih dari pemerintah? Tapi kan BPOM bagian dari Komisi 6 juga? Enggak ya? Enggak dong. BPOM di Komisi 9 kesehatan, ya? Iya. Di tempatnya Saleh ya? Iya, Saleh Daulay, benar. Gitu. Wow. Kalau di situ, wah kita sih semua teman-teman pada dasarnya support dukung segala macam. Gitu. Jadi karena COVID hari ini, padahal kalau kita ngomong juga COVID hubungannya dengan keadaan ekonomi dan seterusnya. HID sekarang fokus bahwa bagaimana menyelesaikan vaksin untuk seluruh masyarakat. Benar. Divaksin dulu. Vaksin dulu buat saya. Baru ngomong yang lain. Baru ngomong yang lain deh. Jangan udah ngomong tentang bagaimana Transtol Jakarta atau UMKM Transtol dan dan semuanya dan sebagainya. Tetapi juga ada hal-hal yang juga dalam COVID begini ada yang harus kita bantu juga perekonomian dalam hal ini. Bukan yang middle up tapi middle low. UMKM dong. Ya perputaran di bawah juga bagus jalan. Kalau perputaran di bawah nggak jalan, kasihan juga Republik ini gitu ya. Kasihan juga masyarakat Indonesia. Jadi memang harus ada supporting. Itu tadi UMKM disupport. UMKM kan? Sampai sekarang pertanian juga harus disupport. Aku sih kepingin nanya UMKM karena sekarang ditupoksi Komisi 6. Saya sih kepingin ngelihat karena UMKM kan penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Benar. Terus permasalahan UMKM kan masalahnya klasik terus. Benar. Itu kalau nanya itu sebetulnya
dari Komisi 6 sendiri usulannya udah seperti apa terhadap UMKM? Mas, kalau buat kita nih udah teriak-teriak Mas, UMKM dan pemerintah juga support sebenarnya. Sebetulnya, cuma kan yang Problemnya jadi di mana? masalah, problemnya kan duitnya sopo. Bukan dana kur waktu itu ada dari koperasi, Oh udah iya ada dana itu ukur gede banget. kalau kur segala macam Kan itu sudah kesal. ya dari bank aja memang memberikan. Iya, Iya swastanya kan memberikan kayak misalnya bank-bank himbara Iya. ya kan yang punya negara Iya. gitu ya. Itu juga support, sangat support. Malah bahkan sekarang yang nggak perlu pakai apa namanya tuh agungan. agunan segala macam kasih. Sampai begitu. Tapi nggak susah syarat. Enggak susah, enggak. Yang penting tempat tinggal jelas, ya kan. Simple ya? Simple. Simple ya? Simple. Kenapa masih menjadi masalah klasik tentang permodalan UMKM? Iya. Karena masalah klasiknya itu adalah paling tinggi dalam masalah permodalan. Benar, 74% problemnya di permodalan. Permodalan. Cuma yang jadi masalah dalam kondisi Covid begini yang mau beli sopo juga. Udah kita kasih modal nih. Kadang-kala modal itu bukan untuk dagang, untuk usaha, Ya, tapi ya. untuk hidup. Untuk hidup. Ah itu Dia problem takut ya. juga. Jadi saat sementara ini tapi dipikirkan juga oleh UMKM di Iya. tengah pandemi. Padahal segini, banyak UMKM yang juga bisa hidup kalau dia modalnya cukup karena orang kan kayak makanan, restoran kan juga Iya. dimas. Itu akan kalau dibantu dengan baik kan pasti akan juga lebih growth ekonomi di bawah. Iya lebih tumbuh. Lebih Tapi tumbuh. kalau dibandingkan dulu Yes. ini kasus sebelum Covid ya, ya. agak lumayan. Oh gitu. Agak lumayan benar karena UMKM dan koperasi itu kan Yes. menjadi satu kesatuan Ya, ya kan di bawah. di bawah. Di bawah. Dan oke lah koperasi kita inin dulu deh. Yap, Tapi betul. UMKM itu memang menjadi prioritas Untuk ditingkatkan. Untuk ditingkatkan, benar. Komisi 6 serius tentang Serius itu. banget. PAN juga serius tentang itu. Itu kita terdepan. Wow. Ya percaya kalau PAN Mas Eko udah 3. terdepan. Ya boleh promosi. Boleh Aduh, ini boleh promosi bener-bener. Aduh. Makanya jadi dalam kenyataan Mas Eko ya bisa melakukan tadi bukan membantu memang itu bagian juga dari pemerintahan sampai menyalurkan 1.000 dan itu menjadi arahan partai bahwa ayo partai sekarang begini. Ada yang nyeleneh kemarin tuh kenapa Mas? Ini ya. Ini Mbak, kenapa nyeleneh? ini ada yang satu yang ada nyeleneh ya, kan? Dokter loh. Rosalin, Dokter Ya. Rosalin. Ini anggota DPR. Enggak. Ini Wasekjen partai itu. Wasekjen partai. Di daerah? Dia Papua, dari Papua. Dari Papua. Berarti dia sekarang stay di Papua. Enggak. Oh, no. Dia di sini. Di Jakarta. Dia Okay. juga di salah satu rumah sakit juga dan dia sebagainya. Iya, dokter juga, Dokter ya? Oh, iya, okay. tugas di salah satu rumah sakit. Oke. Jadi gini, sebenarnya poinnya ada 2 yang aku mau sampaikan. Yang pertama adalah kondisinya beliau benar-benar terluka dan duka yang sangat mendalam. Karena apa? Ya, kenapa? Karena ada anggota dewan yang namanya John Oh, Mirin. yang dari Papua. Yes, John itu, Mirin ya, itu kena meninggal. COVID. Kena COVID meninggal. Okay. Masalahnya sama lah kayak teman-teman yang lainnya. Yes. Masalah keterlambatan saja. Artinya dia sakit, Yes. terus tiba-tiba cari rumah sakit susah. Terus udah gitu makin lama saturasi oksigennya makin turun. Terus diterima lah dari salah satu rumah sakit. Tahu-taunya diterima di IGD. Belum sampai ke ditindaklanjuti. Sampai ke apa namanya habis IGD itu apa sih namanya? Dari UGD langsung dipegang dokternya dan seterusnya lah. Ya gitu. kayak gitu ya. Ya. Masih di IGD gitu. Tiba-tiba udah nelpon sana nelpon sini pokoknya udah deh termasuk saya termasuk ketum termasuk Semua ketua praksi ya segala bantuin untuk cari rumah sakit. Last minute dapat lah ya di salah satu dapat di rumah sakit mana tapi dia udah keadaannya udah mulai ini. Bukannya setiap anggota parlemen yang aktif ini kan dapat privilege protokoler. Iya, artinya nah itu. Iya kan privilege protokoler. Kan Bener. ada hubungan kayak Jasindo dan macam-macam asuransi. Dan habis itu tinggal datang ke ya RSPAD. RSPAD atau apa ya. Semua penuh Pak. Penuh. Oke. Itulah yang mendasari dia. Penuh. Iya karena penuh udah nggak bisa. Udah semuanya udah. Ini kan sekarang ini penuh semua nih. Mana-mana aja. Udah penuh Pak. Nggak ada Pak yang namanya itu rumah sakit bisa nerima ujuk-ujuk kita.
Ya kan, udah ya itu satu. Oke. Kedua, dia ngomong di webinar bla 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 bla. Sebenarnya problemnya yang mendasar adalah begini. Tadi masalah yang pertama kan ya, artinya ya kok begini sih anggota dewan, Iya, kok ini kan anggota Pejabat- pejabat negara. pejabat negara, kok Kok terlunta-lunta. terlunta-lunta? Terlunta-lunta, ya kan? Ya. Walaupun Dirjen Kesehatan apa dari Kementerian Kesehatan juga support bantu segala macam, tapi last minute udah itu. Kecewaan dia yang ada dong, apalagi ini saudaranya kan. Oke. Nah, itulah tadi yang Mas bilang. Iya. Kan harusnya ada protokol kesehatan dan sebagainya. Betul. Bukan minta diprioritaskan. Bukan. Ah, Bukan. gitu ya. Nah, yang kedua, bahasanya sebenarnya pengen masyarakat semua dan sebagainya dilayani seperti pejabat gitu loh. Oke. Dapat prioritas. Oke. Bagaimana rakyat, bagaimana masyarakat dapat pelayanan yang diprioritaskan, yang pejabat aja nggak dapat. Oh, apalagi masyarakat biasa. Masyarakat Jadi biasa. pikirannya begitu. Iya, itu yang terjadi di situ. Cuma karena mohon maaf bahasa komunikasinya dan sebagainya, emosi yang keluar, akhirnya ya itu yang keluar. Dibutuhkan rumah sakit pejabat, gitu. Itu udah kutipannya seperti itu. Yes. Padahal berharap, lu ini ada pejabat, ya kan? Terlunta-lunta. Pejabat aja terlunta-lunta, gimana rakyat biasa Gimana rakyat? maksudnya? Iya maksudnya begitu. Udah itu sebenarnya kayak gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi ucapan dia Ucapannya itu gak simpel. itu loh. jadi- Gak simpel. Itu gak simpel loh. Iya. Impactnya gak Iya, simpel loh. impactnya gak simpel. Nah itu tugas. Jadi saya bener sama kayak Mas Anang pertanyaan. Semua teman wartawan segala macam yang kemarin yang niatnya kita mulai segala macam kena dampak itu. Kena itu kan jadi Mas, minus gitu. Iya jadi Mas ini gimana nih? Iya. Masa PAN minta rumah sakit pejabat. Kita jelasin. Dia terluka Mas. Ini ibu terluka. Oke. Kondisinya orang itu saudaranya. Oke. Pejabat, sekelas pejabat disia-siain. Gimana masyarakat? Gitu loh. Dia mau ngomong begitu tuh. Maksudnya gitu Maksudnya ya. begitu tuh. Cuman jadi begitu. Jadi Jadi begitu. salah ngomong. Ya nggak tahu saya salah ngomong atau apa. Karena emosi dan Oke, sebagainya. karena emosi. Ya, karena gitu. emosi. Iya emosi. Ya keluarga Mas. Dan di depan matanya dia meninggalnya. Tapi kalau aku lihat berita-berita juga dari teman-teman juga ya. Dengan keadaan yang sedemikian ribetnya dan bahwa rumah sakit sudah nggak dapat apa penuh semua. Nah, benar sih. Itu DPR gede banget loh Apanya nih? tempatnya. Kenapa DPR dalam keadaan kayak begini nggak dibikin rumah sakitnya di depannya, pakai gedeng atau begitu? Kita udah ngomong. Sudah bicara. Udah bicara. Kementerian terkait Ini sudah udah bicara. Kita udah bicara. Ini gedung rakyat. Ya. Pakai silakan. Sudah ngomong itu. Udah dong. Dalam rapat kerja sudah disampaikan. Iya, sudah. Sebelum kita ngomong itu tempat asrama haji kan nggak Iya, dipakai. betul. Yes. Kita Yes. bilang pakai, iya kan? Itu sudah Udah, komunikasi itu dengan bukan pemerintah. yang sekarang Pak ngomongnya Pak. Oke. Itu udah yang gelombang pertama. Gelombang pertama Gelombang bahwa pertama. parlemen sudah membuka Sebelum diri. ada Wisma Atlet dibuka, kita udah Itu bilang di sudah situ Pak. itu. Udah Pak. Oh, catat. Iya, kita bilang ini bisa. Ini rumah rakyat. Rumah rakyat. Monggo silakan pakai. Sudah komunikasi Sudah itu kita berjalan. komunikasi. Cuma kan gedung-gedung negara kan juga perlu perlu apa sih namanya ya? Ya paham, tapi kan memang parkiran luas, Oh, apa iya, semua kan monggo. bisa aja Ya, di bisa luarnya aja, dulu bisa, lah gitu ya. Di iya. tenda di tempat sepak bola itu juga gede. Kan sangat bisa. Enggak, udah diomongin. Pak. Sudah bicara. Sudah dong Pak. Artinya kita mah untuk hal kayak yang segituan mah udah Sudah perlu. Udah. Cuma ya problemnya ya itu tadi. Kan sama lah kayak Istana Negara, terusnya gedung DPR, MPR itu kan menjadi Simbol negara. simbol negara kan. Tapi kan ini Tapi kan dalam peristiwa- kondisi kayak gini, ya, kan ini iya. kan peristiwa internasional Iya, semua gitu. iya. Ya, bukan ini kekhususan sampai dibilang bahwa PPKM darurat. Karena darurat artinya ya bisa aja untuk penyelamatan Sama, dilakukan apa bisa. aja. Kan harusnya begitu. Ya bisa. Gedung-gedung pemerintahan yang kosong-kosong juga masih banyak. Wow. Gedung-gedung itu kementerian-kementerian juga masih ada. Soalnya yang paling kencang hari ini bicara yang aku lihat akhirnya Dr. Tirta. Itu kencang sekali membicarakan hal tersebut. Iya. Ya, padahal dia adalah bagian dari sebenarnya pemerintah. Karena dia kan jubirnya kesehatan ya, Dr. Tirta. Masalah COVID.
kalau nggak salah begitu. Dia bicara memberikan usulan tersebut. Kenapa kayak komunikasinya nggak jalan ya? Nah, dengan komisi tidak jalan, akhirnya saya bikin yang real-real aja, yang nyata-nyata. Akhirnya saya bikin yang Mas 1000 Eko, vaksin. Mas kasus- Eko dan ya, partainya udah, membikin Udah, yang real aja udah. yang real. Yang real aja udah buat Ini masyarakat. terlalu ribet. Saya ngomong kono terus saya di pingpong nih segala macam. Udah lah, yang nyata-nyata aja deh. Udah. Kalau ngomong-ngomong itu, ntar masyarakat ngebalikin alah paling bisa lu ngomong lah. Nggak, tapi kenyataan. Kalau ini kita lihat memang Iya, Mas Eko arti- melakukan sebuah iya, kenyataan. Kalau bisa nggak Yes. nyata, misalnya kita ngomong ini begini, Iya. begini. Lu ini mau ngomong doang. Cuman akan lebih dahsyat Mm-mm. kalau Mas Eko ngomong ke parlemen melalui pimpinan parlemen, udah 575 melakukan hal yang sama, cepat. Ide bagus. Boleh, nanti saya komunikasi. Ini tapi udah sampai nih kelihatannya. Mas Anang ngomong begini kelihatannya udah ditonton. Udah. Ya tapi kan gara-gara Iya. Mas Eko. Ntar juga. rekamannya saya share ke teman-teman. nanti. Saya cuman Iya. memikirkan 575 kalau melakukan seperti Mas Eko yang tadi. Udah jadi duta vaksin, udah. Iya, Nah, kenapa enggak? baru bisa nih vaksin. Ya, Kemarin-kemarin sih vaksin. Wow, ini pertemuan yang cukup singkat dengan Mas, karena Mas Eko juga dengan program-programnya yang saya sendiri ikut mengamatin karena saya masyarakat biasa dulu memang sempat bareng sama Mas Eko, tapi saya lihat Mas Eko Tapi memang buat saya- cukup berbuat. Kalau buat saya, Yes. ya, Mas Anang itu nggak beda jauh sama saya. Udah terjun lagi ke sana buat masyarakat. Udah. Ini ngomong Mas Eko bukan ngomong Anang. Iya enggak maksudnya ini sampean juga harus. Iya. Bener, serius. Bismillah. Kemarin idenya Bismillah. bagus tuh ya masalah undang-undang Iya, segala macam. bismillah. Iya kan? Bismillah. Padahal aku ingin ada jilid 2 lo ngomong Mas Eko. Tapi aku minta waktu nanti jilid 2 Boleh, ya. Siap. Soalnya Mas Eko di Komisi 6, Boleh. pernah di Komisi 10. Boleh. Jadi aku mau minta jilid 2 Boleh. dengan Mas Eko tentang bagaimana sebetulnya di industri perfilman, Iya. permusikan. Waduh, itu seru. aku kepingin Seru, diskusi boleh. dengan Mas Eko. Kita ngobrol. Mudah-mudahan apapun yang saya pikirkan, teman-teman dari pikiran teman-teman yang saya sering diskusi bisa saya sampaikan ke Mas Eko. Udah. Bener ya mau diundang lagi ya? Kalau buat itu aku bilang acara banyak keambatan. Iya, emang tadi ada acara dadakan. Iya kan? Gimana Aduh, coba? terus Iya kan? terang. Terima kasih Mas Eko waktu yang singkat ini tapi informasinya luar biasa. Saya rasa ini yang ditunggu juga. Apapun ini baik bahwa DPR di tengah apapun masalahnya hari ini pun sudah memfokuskan kayak Partai PAN juga memfokuskan bagaimana pengentasan COVID dan vaksin bisa segera tersebar dan seluruh masyarakat Indonesia Yap. divaksin dengan baik. Jadi guys, teman-teman di rumah, jadi inilah perbincangan aku dengan Mas Eko, anggota Komisi 6 dari Partai PAN, yaitu di Dapil DKI. DKI Jakarta 1. Ke DKI Jakarta 1. Jadi buat teman-teman yang di DKI Jakarta Timur maksudnya. di Jakarta Timur. Iya. Berarti buat teman-teman dari Jakarta Timur terwakili Mas Eko dan inilah kerja nyatanya yang luar biasa. Dia membagi vaksin, mudah-mudahan bisa terus berlanjut sampai Jakarta Timur selesai semua tervaksin. Kalau bisa se-Indonesia selesai tervaksin. Amin. Sekali lagi Mas Eko terima kasih di tengah kesibukannya. Siap. Mudah-mudahan ini kita bisa bermanfaat buat Amin. semua orang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.